Sebentar nih Pak, saya mulai record. Jadi di sini yang tim pakarnya hanya Bapak Taufik aja ini kebetulan. Oh, oke, Pak. Nggih. Jadi paling nggak kalau Bu Eninya sendiri kan dari SMA-nya, dari mungkin biar tahu ke depannya gimana sih kurikulumnya kita itu. Mungkin juga Bu Eni mungkin nanti ada masukan-masukan sedikit mungkin itu. Nah, ini Pak, langsung saja mungkin kita ke pokok pembahasannya, ya, tentang kurikulum kami, Pak. Ya, itu seperti itu untuk kita kan di sini di bagian survei dan inspeksinya, ya. Kalau dari kurikulum kita itu mungkin ada masukan dari Bapak mungkin, Pak. Yang Assalamualaikum. An satu siapa sih make di Loka Karya? Iya Pak, ya Pak. Jadi ini sebentar. Ini kan tadi ini saya buka yang apa? Yang dibagikan di room ya. Jadi kita ada profil lulusan ya. Iya. Atau kita cek mulai dari sana aja, Pak. Boleh Pak, boleh. Ya. Lulusan. Ya. Kalau saya minta share screen, boleh. Bisa diberikan ke host? Bisa langsung, kebetulan kayaknya saya hostnya. Iya, kebetulan saya juga bisa nge-record di sini. Iya. Oh, ini saya di disable Mas ya. Di disable ya. Sebentar. Saya bisa dijadikan ke host. Halo multi. Sebentar nih Pak. Allow to record. Bentar nih. Biar Pak Taufik bisa screen. Allow to record tidak nih? Enggak, yang jadi co-host aja Pak, co-host. Oh, jadiin co-host. Ya. Bentar saya minta tim dari Anung ya. Biar jadiin co-host. Mohon maaf Pak, mungkin anunya bisa di-share di chatnya Pak. Ntar saya. Ini aja Pak, Bapak buka yang Bapak buka file yang profil lulusan. Ya. Oh, yang PDF. Oh, siap Pak. Ini saya share sekalian. Profil lulusan. Sudah Pak, sudah terlihat ya? Profil lulusan. Oke. Terus Pak turun. Ya. Jadi kan ini nanti untuk survei ya Pak. Jadi kan ya survei dan inspeksi. Ya, survei dan inspeksi ini kan ini rumpun kuliah apa mata kuliah hanya marine survei dan inspection itu Pak? Nah, kalau di sini Pak, dari kurikulum kami itu kan sebenarnya marine survei dan inspeksi ini kami rencanakan untuk outputnya kami Pak. Nah, tapi dari sisi mata kuliah
yang sudah kita jalani sampai saat ini, yang khusus kemarin survei itu sih belum banyak, Pak. Iya, iya, Pak. Sebenarnya sudah lumayan loh, Pak. Ini sudah, bisa jadi rumpun, Pak. Jadi misalnya, atau kita baca dulu ini ya, Pak ya. Jadi kurikulumnya ini, yang ini ya. Ini kan visinya menjadi program studi pusat unggulan dalam menghasilkan lulusan di bidang manufaktur kapal yang berkualitas dan berdaya saing global. Menyelenggarakan pendidikan vokasi ya, teknologi unggul dalam bidang manufaktur kapal sesuai dengan tuntutan industri dan masyarakat. Melaksanakan penelitian unggulan di bidang manufaktur kapal mendukung kebutuhan masyarakat, industri serta pemerintah. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, ini normatif ya Pak. Terus profil lulusan Pak. Ya. Bapak turunkan Pak. Ini dia. Profil lulusan ini kan adalah marine surveyor. Jadi yang melakukan inspeksi dan survei terhadap kapal, baik itu jet, semua craft, keadaan vessel tersebut, baik bangunan baru maupun kapal jadi, juga menganalisa equipment, peralatan di dalam kapal, fungsi penggerak utama, pompa, windlass, dan lain-lain. Meyakinkan bahwa utama sesuai dengan standar dari kelas tertentu. Kan berdasarkan pointer itu ya Pak ya, kita kan ada bangunan baru masa produksi, kemudian ada kapal sudah jadi, sudah dalam operasional, kemudian inspeksi dari equipment-nya, dan juga mengenai standarisasi ini dari kelas tertentu ya. Nah kemudian yang ini kan kemudian Bapak buka Pak Vlokat mata kuliah Pak. Vlokat mata kuliah, saya stop dulu nih. Pak. Nah, saya besarkan. Ya, flowchart mata kuliah. Nah, ini kan sebenarnya bisa dibuat pohon kurikulum, Mbak. Oh iya. Nah, ini kelihatan di sini bahwa marine survey dan inspeksi ini mata kuliah pendukungnya itu hanya teknik perbaikan kapal. Ya, padahal kan ini marine survey dan inspeksi ini kan pucuk kompetensi yang diunggulkan kan, Mbak. Nah, berarti kan sebenarnya ini banyak sekali mata kuliah lain yang mendukung, Mbak. Nah, misalnya inspeksi las itu juga iya. Kan kemudian produksi kapal non vero, nah itu kan putus itu Pak. Oh iya. Nah, itu sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam. Jadi dia mendukung banyak mata kuliah, enggak apa-apa Pak. Jadi anaknya itu bisa bercabang ya Pak ya. Siap. Nah, sehingga kan marine survey dan inspeksi ini kalau saya saran itu adalah suatu rumpun mata kuliah, bukan hanya satu mata kuliah marine survey. Oh iya. Satu rumpun mata kuliah yang terdiri dari marine survey dan inspeksi, kemudian teknik perbaikan kapal, minimal ya Pak ya, yang nanti mungkin berkembang ya nanti kalau ada diskusi, kemudian ada inspeksi las, ya. Nah kan sebaiknya semua mata kuliah itu nanti dirumpunkan di klaster tadi kan, kalau berdasarkan profil atau harapannya tadi bahwa ada berapa klaster ini, mata kuliah itu dihabiskan masuk di dalam klaster itu, meskipun nanti juga terutama mata kuliah yang awal itu kan dia akan mendukung klaster-klaster yang lain.
Nah, tapi kan ada nanti tanggung jawab dari suatu klaster tersebut. Kayak misalnya statistika rekayasa dan keandalan kapal ini kan banyak sekali mata kuliah yang diperlukan atau yang mendukung item tersebut, Pak. Iya, ya benar-benar, Pak. Ya. Pada tiga itu semua mata kuliah akan mendukung itu pohon kurikulum. Ya, yeah. Coba saya ada contoh enggak ya? Ya, saya ada contoh. Kemudian untuk yang marine survey sendiri belum ada kah Pak untuk yang saya enggak. Saya dikirimi yang sama Pak Eko itu yang inspeksi las. Iya. Marine survey untuk apanya Pak? Di anunya, bentar. Rencana pembelajaran semesternya, RPS. Oh, RPS-nya. Oh, nggak, sebentar. Coba saya cek nih, Pak. Saya cek di file saya. Marine survey. Marine survey dia semester 6. Oh iya, belum. Ini Pak, kebetulan belum ada Pak untuk marine survey-nya, RPS-nya. Ya, memang belum ada. Mungkin belum final mungkin itunya. Iya, ya. Ini kalau yang inspeksi las, Pak. Inspeksi las. Oke, sebentar. Tak stop dulu ya. Share screen. Ya. Inspeksi las dia semester 6. Semester 5. Ini sudah terlihat nih Pak ya? Ya Pak. Ya, sudah ya. Ya. Ya, jadi capaian pembelajaran. Saya ada. Ya, siapa? Halo, Assalamualaikum Pak. Saya sedang Pak, web meeting, sedang workshop. Bentar saya. Soalnya saya jadi nggak bisa membuat jadi harus mungkin Pak Sofyan nanti coba hostnya masuk dulu ke room 1. Hostnya masuk ke room 1. Saya koordinasi dulu. Host masuk room 1.
Harus keluar dulu kan? Orang di room pertama. Kami sudah mencoba, sudah Udah di grup, Pak. Jadi load factor kapalnya itu kan dia kan sayanya Fortuner sama truk Fuso. Ada 2 skenario, saya minta ada beberapa skenario toh. Nah, itu dengan truk yang beda itu akan menghasilkan SUP yang beda. Nah, ini saya minta apa? Yang belum ditindaklanjuti adalah menggunakan tambahan motor sama kalau mobilnya diganti Avanza, itu yang belum. Kalau yang FS kan running dari historinya, dari studinya ITS, Pak. Nggak ngecek lagi, Pak. Nggak anu lagi, kan datanya dari Pak, enggak dengar, Pak. Bentar, Pak. Halo, Pak.
Bisa share screen nggak, Bu? Bisa. Mohon maaf, Pak. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Iya, iya. Jadi Hmm. jadi itu Pak, ini yang terlihat di sini adalah rencana pembelajaran semester Pak. Iya. Yang menjadi komen saya itu kan ini ada bisa turun Pak, Turun, ya. turun, up Pak. Iya. Nah ini yang belum terisi kan ini bobot penilaian, Iya. ya. Itu penilaian terhadap hasil akhir Pak. Oh, nggih. Berapa persen mungkin seperti Ya, itu nggih, Pak, nggih. ya ini mestinya ada Pak. Nggih. Kemudian meskipun ini nanti misalnya yang minggu ke-1 kan biasanya nggak kita nilai Pak. Hanya kehadiran aja, Pak. Ya. Nah tapi misalnya Iya. ini ceramah enggak ya sampai minggu ke-4 kan enggak. Iya. Nah terus di minggu kelima ini kan mulai misalnya ada pengujian tidak merusak. Nah ini metode evaluasinya yang belum kelihatan Pak. Oh, metode evaluasinya nggih. Nah, mampu memeriksa cacat pada permukaan Mas. Ya. Kemudian ini Pak, ini praktek itu kan Nggih. mungkin levelnya kan sudah level lagi. Maaf. Nggih, Pak, enggak apa-apa. Direktur ASDP ini loh Pak. Iya, Pak. Halo, Pak. Siap. Pak. Oke. Itu ada 12 hari, 14 hari, sama 18 hari, Pak. 18 operasi. Ya, betul. Ya itu sudah, Pak. Ada toh, Pak. 12, 14, 18. Oke. Ya, Pak. Oke. Salam. Ini contoh Pak, Merin survei Pak. Iya Pak. Mau beli kapal nanti. Kebetulan jadi konsultan juga nggih Pak nggih? Iya. Iya gitulah Pak. Jadi 80% kalau saya ya sama seperti Pak Triwilas ya, jadi orang lapangan Pak. Sama Pak. Saya dulu sekarang juga masih sih di proyek hotel sih Pak, tapi dulu gitu. kan saya di mesin cuma Pak. proyek hotel sama villa ya itu kadang iya Pak, mungkin kita teruskan lanjut. Ya Pak. Siap nggak apa-apa Pak. Jadi mungkin ini tingkat apa Pak, capaian pembelajaran ini Pak, tingkat capaian pembelajarannya ya ini mohon dicek lagi di petunjuk kurikulum ya Pak. Ini semuanya memahami loh Pak. Padahal ini kan praktek. Pak. Harusnya kalau namanya praktek itu kan bukan levelnya lagi memahami. Iya. Bukan levelnya lagi memahami atau mengerti. Ya ini kan sudah skill ya Pak. Iya, menerapkan ya Pak ya. Ya, capaian pembelajarannya mohon dicek lagi Pak. Ya. Nah, kemudian praktek, mungkin kalau biar
spesifik prakteknya apa, di mana, alatnya apa saja itu ditulis saja, Pak. Nggih. Jadi praktek apa namanya, kan ada modulnya setiap praktek, Pak. Ya, Modul siap. yang dipakai modul apa, Mm-mm. ya, terus alatnya apa saja ditulis saja, Pak, di situ. Nggih. Ya. Bisa ke bawah lagi nggih, Pak? Nggih. Ya, monggo, Pak. Nggih. Nggih. Nah, mungkin Bu Eni bisa ada tambahan, Bu. Misalnya metode pembelajaran, terus tingkat capaian pembelajaran kalau di MAN 3 itu misalnya levelnya sampai apa, harusnya kan harapannya Bu Eni kan di Poliwangi kan mestinya harusnya lebih gitu. Gimana, Bu? Oh, jangan yang ada namanya Ibu Tok jadi. Ini coba Bu kan ask to unmute. Nah, gitu. Iya. Ini sama dengan tadi Bapak Taufik. Ini semua kok hanya memahami saja. Terus ke bawah nih, Pak. Iya, Bu. Iya, Pak. Ke bawah. Ini sudah sampai, sudah terakhir. Ya. Nah, mungkin di sini hanya berupa garis besarnya aja ini ya, Pak ya. Minggu Ya, ini Pak. kita belajar metode uji visual, tapi di sini belum dijelaskan yang tadi masukan Bapak itu. Alatnya apa, modulnya, seperti itu nggih. Ya. Itu biasanya Pak akan bisa terlihat kalau nanti disampaikan contoh ujiannya, Pak. Iya, benar. Contoh penilaiannya. Tadi ini kan belum ada bobot penilaian. Iya, bobot penilaian. Sampai 100%-nya tadi. Nah, iya, benar. Kalau kita sudah menyantumkan itu, otomatis kira-kira nanti mahasiswanya itu bisa apanya bisa kelihatan, Pak. Ya, Pak. Jadi masing-masing penilaiannya apa itu nanti bisa akan memunculkan itu. Siap. mungkin karena ini masih kayak program semester sama mingguan ya. Iya, benar Bu, masih itu. Ini masih ada lagi, Pak, diturunkan, Pak. Itu ada. Oh iya, di bawahnya ada. Ya, SAP-nya per minggu. Ini yang lebih lebih detailnya. Iya. Mungkin yang pas praktikum. Terus praktikumnya, Pak. Lebih praktikum. Berarti sudah minggu setelah UTS deh. Minggu ke-9. Bisa pengujian tarik. Nah ini. Nah kan, di sini belum dijelaskan memakai alatnya apa. Ya, Pak ya. Masih jelaskan secara tapi itunya belum alat yang digunakan. Mungkin kemudian minggu ke-10. Nah, ini masih itu juga. Prakteknya belum kelihatan di sini ya, Pak ya. Ya, Pak. Siap. Orang praktek. Media itu, Pak, media dan alat pengajarannya itu. Iya, ini. Ini mesin. Itu, Pak, ya sama itu modulnya. Setiap praktikum itu ada buku pedoman praktek. Oh, nggih. Nah, itu dicantumkan mungkin, Pak. Ini penguasaan kaca, penguasaan review. Modulnya ya belum ada modul. Ya Pak. Oke, ini kan baru untuk inspeksi lasnya nggih Pak nggih.
Iya, Pak. Baru untuk inspeksi lasnya saja. Nah, kira-kira dari kurikulum ini, Pak, perlu nggak kira-kira ada mata kuliah yang mungkin masukan bagi Bapak yang perlu kita tambahkan, Pak? Atau bagaimana? Mungkin untuk mendukung kita sebagai outputnya ini, sebagai marine survey ini, Pak, sama inspeksinya ini. Iya, Pak. Ya. Soalnya, Kalau iya. jadi ini tadi kan juga ada mata kuliah marine survey dan inspeksi ya, Pak. Nggih, ada mata kuliahnya, Pak. Marine survey dan inspeksi, kemudian masih ada kuliah Tampil nih. reparasi kapal ya. Reparasi, ya ada reparasi. Ya, mata kuliah. Ya. Teknik perbaikan kapal. Iya, ada teknik perbaikan kapal. Ini kayaknya juga belum ada ya, Pak? Ya, belum ada itu, Pak. Perbaikan kapal. Iya. Nah, ini yang mungkin kita minimal rumputnya kan ada inspeksi minimal ya, Pak? Iya. Inspeksi las, kemudian perbaikan kapal, marine survey dan inspeksi, sama teknik pengujian bahan teknik gitu, Pak. Itu yang kita bisa masukkan dalam satu rumpun yang untuk tugas tadi. Nah, mungkin mengenai kalau pengenalan mengenai bioklasifikasi kapal, kemudian standar atau aturan yang dipakai di kapal, pembangunan kapal itu dimasukkan di produksi ya, Pak ya? Dimasukkan. Nah, itu tugas produksi kapal. Ya, bioklasifikasi kapal. Kayaknya belum. Selain lautan. Belum mungkin tuh, Pak, belum mungkin. Mungkin hanya dijelaskan di marine survey dan inspeksi ini mungkin. Jelaskannya. Iya, itu udah kayaknya kalau menjelaskan hal itu kurang, Pak. Kalau menjelaskan seluas itu. Ya makanya Pak nanti dititipkan di mana. Jadi kan kompetensi dari marine survey itu bisa lebih tercover semua. Kalau orang requirement-nya surveyor itu kan ya bangunan kapal dia harus tahu. Iya, benar. Mesin dia harus tahu. Permesinan kapal. Ya. Tapi yang utamanya kan titipannya tadi bahwa perbaikan kapal. Iya, benar. Ya, bagaimana menguji bahan. Inspeksi las itu minimal yang itu ya Pak. Minimal ya. Lain bisa dititipkan di rumput yang lain. Ya. Dan nanti ya tinggal marine survey dan inspeksi ini Pak. Saya yang bingung kalau marine survey dan inspeksi ini kan kalau di kami ini banyakannya cuman classroom ya Pak ya. Ya. Ya kalau untuk dengan porsi 30-70% ini surveinya yang saya belum bisa punya gambaran ini. Mungkin apakah mata kuliah ini mungkin bisa jadi dipisah, Pak, atau gimana? Marine survey yang satunya inspeksi permipaan kapal atau bagaimana, Pak? Kira-kira di dalam kapal itu sendiri kan banyak ini, itu, Pak. Apa mata kuliah pilihan, Pak? Atau gimana? Mata kuliah wajib, Pak. Jadi semua yang ada di kurikulum ini mungkin saya share kurikulumnya nggih, Pak nggih. Ya, iya, Pak. Nah, saya share kurikulumnya. Nah, di sini sudah nampak nih, Pak nggih? Sudah, Pak, sudah. Nah, jadi nah ini kita bahas sedikit mungkin Pak ya. Dari semester 1 nggih Pak nggih? Ya, Nah, semester 1 itu kita lebih banyak ke MKDU Pak. Jadi ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan agama,
Nah, ini K3 ini udah lebih memfokus nanti K3 yang ada di perkapalan. Terus ada matematika terapan, fisika, pengetahuan bahan teknik, pengantar teknologi gambar teknik, dan kerja bangku. Nah, itu yang di semester 1. Dan di semester 2 itu ada bahasa Inggris 2, pendidik Pancasila, matematikanya kita lanjutkan, jadi matematika 82. CAD 1 itu lebih ke ke yang 2 dimensi, Pak. Jadi pakai AutoCAD. Nah, terus teknologi pengelasan ini teori aja, dia pengenalan. Permesinan perkapalan di sini kita sudah masuk ke alat-alat yang ada di perkapalan, Pak. Kayak pompa, mesin dieselnya, terus dari perhitungan jangkar sampai di situ kita udah pemipaannya, dia pemipaan untuk oli, pemipaan untuk bahan bakarnya kita di sini dijelaskan di situ. Terus teknologi produksi secara umum, teori bangunan kapal, jadi bagaimana kapal itu. Terus teknologi pengukuran ada, mesin perkakas itu praktikum, Pak. Jadi pengukuran ini kita belajar tentang memakai teodolit. Terus mesin perkakas kita mesin-mesin yang ada kayak mesin fresh, mesin bubut gitu. Dan fabrikasi plat kita belajar memfabrikasikan plat. Terus kita lanjut ke semester 3, itu ada bahasa Inggris lagi, Pak. Bahasa Inggris kita di sini sampai 3. Terus ada ini teori bangunan kapal, kita menerapkan bagaimana praktikumnya. Ini semester 2 kita kan teorinya, semester kita praktikumnya seperti apa. Terus konstruksi kapal, ini teori untuk elektronika kapal. Ini lebih ke listrik sama itu perhitungannya, bagaimana beban kapal. Terus ada elemen mesin, CAD 2 kita baru lebih ke 3 dimensinya di sini, Pak. Nah, mekanika fluida, tugas rencana garis, permesinan perkapalan 2, terus teknik pengelasan 1, dan kapal non vero. Nah, terus kemudian semester 4-nya ada CNC, tugas gambar rencana, tugas gambar hidrostatik, mesin fluida, mekanika teknik, produksi kapal non vero, pneumatik dan hidrolik, daya penggerak kapal, perencanaan listrik kapal. Jadi ini kita bagaimana perhitungannya, lebih ke perhitungan kelistrikan kapal. Prakteknya jadi menggunakan itu, Pak, perhitungan di Excel. Jadi kita hitung bagaimana perhitungan kebutuhan listrik kapal kita yang ada di kapal. Jadi kemudian lanjut pengujian bahan teknik. Nah, ini yang tadi, Pak, teknik pengelasan 2. Kemudian semester 5 ada kewarganegaraan, tugas perancangan denah kamar mesin, metode penelitian untuk persiapan mereka bikin proyek, sistem kontrol adaptif, termodinamika dan perpindahan panas, inspeksi las, simulasi dan pemodelan. Ini mungkin nanti lebih ke perancangan untuk kapal dengan menggunakan komputer. Ada teknik perbaikan kapal, tugas gambar memancang dan melintang, bukaan kulit. Ya. Terus baru ke semester 6-nya kita ada ilmu budaya dan sosial dasar, kewirausahaan, tugas gambar isometrik, terus ada seminar tugas akhir. Ada rekayasa, statika rekayasa, yang ke-6 ada tugas propeller, 7-nya ada marine inspection, 8 getaran kapal. Nah, baru semester 7 itu baru mereka hanya magang aja, Pak, kalau semester 7. Jadi anak-anak sekarang kan kebetulan nggak ada magang untuk angkatan pertama. Terus semester 8 itu tugas akhir sama tugas produksi kapal. Jadi itu aja mungkin yang untuk khusus marine survei ini kan mungkin saya tandai di sini nggak, Pak, nggih? Yang berhubung dengan mata kuliah tak warnai biru, biar beda. Merah terlalu
menyala. Biru muda aja. Oke. Terus ada yang tadi ada apa teknik perbaikan kapal. Oke. Perbaikan kapal. Teknik perbaikan kapal. Terus ada inspeksi las. Jelas. Tadi satunya apa ya? Pengujian bahan teknik ini ya Pak ya? Pengujian bahan. Ya, pengujian bahan. Nah, terus tadi ada di kapal non vero. Mungkin ya. bisa ya, kapal non vero. Tapi itu kalau sudah diampu sama apa? Sudah dimasukkan di Desain apa, mungkin ya Pak. Di desain atau di anu ya nggak apa-apa Pak, ini aja. Oh iya. Mungkin kapal itu nanti kan kita didukung sama itu Pak. Ya apa kapal non vero terus yang lain-lain itu kan akan mendukung ini juga kan. Iya, Pak. Mungkin dari sini kira-kira kalau dibandingkan dengan ITS, mohon maaf, ada anu nggak Pak? Umpamanya ada mata kuliah lain yang bisa mendukung ini. Sebagai masukan bagi kami aja Pak. Untuk mendukung outputnya kami ini di bidang marine survey dan inspeksi. Di kami marine survey dan inspeksi ini 4 SKS Pak. 4 SKS ya. Ya. Kami hanya 2 di sini, 1 rakyat. Ya, apa-apa Pak. Yeah. Ya intinya kan kontennya yang di dalam yang penting Pak. Oh iya. Nah, dan juga mengenai kan mungkin beda ya Pak ya. Jadi kalau di kami kan banyak main di aturan, mengapa kok begitu. Oh iya, benar. Bapak kan enggak perlu itu ditanya. Langsung aja aturan gini. Ini pakai. Ya. Gimana? Kan jadi bisa dipotong separuh. Nah, cuman yang mungkin menjadi PR ya untuk gimana praktikumnya itu loh Pak. Oh iya. Proses praktikumnya ya. Ya. Kalau ya. Kalau inspeksi las kan kelihatan ya Pak ya. Iya, udah lihat pasti. Kelihatan tadi. Di RPS-nya banyak kurangnya juga sih Pak. Ya. Kalau marine survey ini karena ya itu Pak, bahwa ini adalah gabungan banyak ilmu ya Pak ya. Iya. Atau mungkin ini nanti SKS-nya perlu ditambah Pak. Karena ini kan semester genap yang ke-6 ini jumlah protes yang lain Pak. Ini kan ego-egoan ini Pak kalau bikin. Yes. Akhirnya kan kompromi ya. Iya. Kalau menurut saya yang ngampu siapa Pak? Kebetulan ada teman Pak, kalau nggak salah Pak Yedit atau Pak Heri Pak untuk marine survey dan inspeksinya. Iya. Ya nanti mungkin sekalian untuk apa ya, minggu depan ya Pak ya? Ya minggu depan penjelasan ya, hasilnya. Ya itu apa? Ya nanti saya beri contoh untuk yang di kami. Iya. PR-nya kan bagaimana mengurangi dan memfokuskan output-nya ya, learning outcome-nya tadi. Yes. Langsung ke yang bersangkutan aja Pak nanti. Oh yes. Ini kan kurangnya itu Pak ya. Kalau yang ini revisi ya Pak ya. Iya. Ya. Tapi perbaikan kapal tadi ada enggak Pak? Perbaikan kapal. Oh, RPS-nya coba saya cek dulu nih Pak. Pak saya cek dulu. Semester 5. Teknik. Oke. Bentar saya cek dulu. Masih pemodelan tugas lemah. Oh, kebetulan belum ada Pak. Untuk RPS-nya ini.
belum disusun. Mungkin nanti kami harus bikin ini Pak. Iya, RPS-nya iya. seperti apa. Iya, Yeah. iya, Pak. Iya, Pak. Kalau tapi saya rasa untuk kemarin survei dan inspeksi ini mungkin SKS-nya mungkin nanti coba saya bicarakan dengan yang lain. Mungkin SKS-nya bisa ditambahkan untuk praktikumnya jadi 2 mungkin ya Pak ya. Iya, iya. Karena ini juga totalnya juga apa ini ya 29 SKS 18 SKS. Jadi kita di sini yang penuh sih Pak. Nah, kalau dari ini tak lihat anak-anak dia itu pas sibuk-sibuknya dia ada di semester 4 dan 5 itu Pak. Banyak tugas, banyak itu. Ini semester 4 kan totalnya 24 SKS Pak. Oh, Ya ini nggak total. rata ya, Pak? Iya nggak rata. 24 SKS. Jadi ini emang anak-anak memang sibuk sekali kemarin. Dosennya juga gitu. Iya, pas semester Ya, Pak, ya, genap. Pak. Iya. Oh, kalau semakin atas semakin Makin sedikit. sedikit. Iya. Jadi semester 7 ya tinggal mempraktekkan apa yang mereka pelajaran di lapangan. Mungkin sambil mereka mencari bahan untuk itu tugas akhirnya. Cuman praktikum. Itu khusus Cuman magang ya. Iya. Ada magang, jadi kita magang itu full 1 SKS. Iya. Full 4 sampai 6 bulan. Iya. Kalau tugas akhir itu temanya gimana, Pak? Kalau tugas akhir kami ada desain Pak, kita ada yang bikin bikin prototipe, ada yang menganalisa Pak. Menganalisa perbagiannya. Jadi seumpama di kapal itu kan ada bahan yang tadi kayak tadi ini Pak. Bahan yang dilas kan Pak. Jadi di situ ada anak kemarin yang pertama kebetulan proposalnya sudah kami setujui, itu ada yang tentang membahas pengaruh udara yang mengalir pada saat pengelasan itu. Oh iya. Iya, jadi bisa menganalisa, bisa juga membuat alat seperti itu Pak. Dan ada juga bikin pemodelan juga ada Pak, pemodelan menggunakan ANSYS dan saya lupa itu ada lagi satu itu. Jadi mungkin saya tarik kesimpulan nih Pak nih untuk bagian ini bagian survei dan inspection. Bagian marine survei dan inspection. Mata kuliah pendukung adalah ini gitu ya Pak. Ya. Adalah kedua, yang pertama itu yang tadi pembuatan modul mungkin ya Pak ya untuk pembuatan modul praktikum agar disediakan pada proses. Kemudian yang kedua RPS, ya. RPS perlu dikaji ulang. Ya. RPS yang di sini adalah inspeksi pengelasan, teknik perbaikan kapal, marine survei dan inspeksi sendiri, dan pengujian bahan teknik.
Oke, kira-kira ini bisa dimasukin kesimpulan nggak Pak untuk ini Pak masalah Monggo Pak. Ya. SKS-nya ini ya Pak ya. Saya rasa terlalu sedikit itu. Oh, Iya, kurang dalam mungkin Pak. ya. Ya mungkin ditambahi kalimat bersayapnya Pak. Dengan Bagaimana itu Pak? apa? Ya melihat requirement dari kompetensi dari surveyor ya. Ini kan misalnya yang disasar surveyor apa kan surveyor banyak Pak. Ada Iya, yang surveyor kelas, ada yang surveyor owner, ada yang superintendannya kapal. Kalau perusahaan pelayaran ada yang QA/QC. Iya benar. Banyak itu Pak. Banyak Pak. Nah, mau disasar yang mana dulu Pak? Nah, ya itu. kalau semua disasar ya memang kayaknya kuliah aja pun mungkin hanya pengetahuan aja pun mungkin belum cukup. Sasaran surveyor diperjelas nggih. Requirement sasaran surveyor diperjelas. Ya. Ya jangan langsung minta SKS, Pak. Langsung, Pak. Iya. Siap, Pak. Jadi saya ulangi lagi mungkin untuk kesimpulannya untuk bagian marine survey dan inspection adalah sebagai berikut. Pertama, pembuatan modul praktikum agar disediakan pada setiap proses praktikumnya. Yang kedua, RPS dikaji ulang. Yang termasuk di sini adalah inspeksi pengelasan, teknik perbaikan kapal, marine survey dan inspeksi, dan yang terakhir adalah pengujian bahan tekniknya. Nah, mata kuliah itu. Dan yang terakhir adalah requirement sasaran surveyor diperjelas. Ya. Nah, tadi mungkin, Pak yang dikaji ulang Pak, mungkin ditambahi terutama pada apa tadi ya, kompetensi apa ya? Ada terutama pada capaian pembelajaran, tetap pembobotan evaluasi. Pembobotan evaluasi. Ya. RPS dikaji ulang terutama pada capaian pembelajaran serta pembobotan evaluasi. Ya. Baik, mungkin itu aja Pak G. Ya, karena kita di sini sedikit orang. Idenya enggak banyak. Iya, jadi idenya kurang. Itu bagaimana? yang peminatnya sedikit, tak lihat tadi yang sip desainnya banyak loh Pak. Pak, ini yang saya takutkan Pak, ini biasanya kan gitu Pak, di klaster Pak. Ini klaster kita berapa? Roomnya ada 3 Room Pak? ada 3. Yang pertama sip desain, yang kedua sip material, dan yang terakhir ini kita Pak, marine survey dan inspeksi gitu. Asumsikanlah semua ada 3 klaster ya Pak, tiga output ya. Nah, itu mata kuliahnya apakah semuanya sudah dimasukkan Pak? Jangan-jangan nanti yang dibahas cuman yang di ujung Pak, di semester 7. Iya, semester 7 sih cuma praktik magang aja kita Pak. Ya, di ujung semester 6 berarti ya? Iya. Ya. Di ujung aja. Ya. Iya. Ya, itu nanti juga atau mungkin dimasukkan aja Pak, perlu untuk mengelompokkan mata kuliah untuk mendukung. Ya, pengelompokan mata kuliah ya terakhir. Ya, untuk mendukung dalam kurung pohon kurikulumnya ya Pak ya. Dalam kurung. Jadi kan mata kuliah ada itu kan untuk mendukung kompetensi itu Pak. Iya benar. Ya. Pengelompokan mata kuliah untuk mendukung ini ya, marine survey. Kompetensi. Ya. Kompetensi. Ya.
Marine survey dan inspection. Pembuatan pohon kurikulumnya. Iya. Ya, mungkin itu berarti yang menjadi PR bagi kami nanti, Pak. Ya. Mudah-mudahan hari Senin ini bisa keluar dari kami. Wah, itu anu Pak, yang mengarangnya yang lumayan Pak. Iya, Pak, ini lumayan. Kebetulan kita di sini juga orangnya masih sedikit, Pak. Oh, Timnya masih sedikit, jadi iya harus kerja keras nih mau nggak mau. Ya. Ya Pak, sekali lagi saya ulang anunya ya, untuk kesimpulan dari tim kita di sini. Marine Survey dan Inspection masukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan modul praktikum. Yang kedua, pembuatan RPS dikaji ulang, terutama pada capaian pembelajaran serta pembuatan evaluasi. Adapun RPS yang dimaksud adalah yang pertama yang terkait dengan apa namanya output marine survey. Yang pertama inspeksi pengelasan, yang kedua teknik perbaikan kapal, yang ketiga marine survey dan inspeksi, yang keempat mata kuliah pengujian bahan teknik. Kemudian kesimpulan ketiga, requirement sasaran supplier diperjelas. Maunya kemana. Terus yang terakhir, pengelompokan mata kuliah untuk mendukung kompetensi marine survey dan inspeksi, yaitu pembuatan pohon kurikulum. Ya, mungkin itu. Ya, mungkin itu saja, Pak. Kebetulan. Ya, di floor Pak, mohon nanti dipertanyakan ke misalnya Bu Anita dari di industri itu misalnya requirement-nya dari KIAKIC itu apa sih, Bu, harapannya bisa apa aja. Kemudian nanti ada pemerintah juga kan, ada dari Debhub Banyuwangi. Nah, requirement-nya dari Sah Bandar itu apa? Itu kan Sah Bandar kan speknya surveyor, Pak. Ya, jadi kita punya yang BKI ya nggak ada ya sekarang ya. Oh iya. BKI ya belum ada di sini. Ya, jadi ada dari Debhub, nanti kita minta maunya apa sih kalau marine survey dari Politeknik itu apa yang menjadi pembeda dengan S1? Saya soalnya nggak berani komen, Pak. Iya, Pak. Kebetulan dari malah jadi sama seperti S1. Benar, Pak. Kebetulan di sini orang yang dari industri nggak ada yang masuk soalnya, Pak. Oh, oke, Pak. Kalau bisa kita bisa tanyakan langsung di sini harusnya. Ya, Pak. Ya nanti di floor aja Pak, pasti room besar. Ya pasti ada room besar karena belum ada, jadi ya ditanya. Ya Pak. Nggih Pak, terima kasih. Makasih. Mungkin kita masuk ke room besarnya aja nggih Pak nggih. Kita nunggu giliran untuk presentasinya, hasil pembahasan kita nanti. Nggih, terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat ketemu lagi di room besar.
Ya, nggak apa-apa, Pak. Selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian semuanya. Selamat kembali lagi di room utama. Jadi kurang lebih 1,5 jam ya, hampir 2 jam diskusi sudah dilaksanakan, baik dari masing-masing room, dari ship design and ship production, marine material and ship construction, lalu yang terakhir inspection. Nah, selanjutnya ini kami mengharap bisa mendapatkan review begitu hasil dari diskusi masing-masing breakdown room gitu, dan nanti bisa disampaikan oleh masing-masing tim leader gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya review nanti yang disampaikan bisa menjadi masukan dan perbaikan buat kami, dan tentunya PR yang harus kami kerjakan begitu ya Bapak Ibu. Mungkin untuk mempersingkat waktunya, kita mulai dari room 1, yaitu shipment and production. Monggo dari tim leader room tersebut bisa menyampaikan hasil reviewnya. Mungkin dari Pak Sufyan ya, bisa disampaikan, monggo Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sufyan Imam Waidi. Tadi saya sudah. Jadi kami tadi di room 1 dengan Pak Danu Utama dengan perwakilan dari Adiluhung Pak Dimas dan Bu Amalia. Oke, ya, terkait dengan pembahasan kurikulum yang dilaksanakan oleh Teknik Manufaktur Kapal. Ada beberapa poin yang perlu saya monggo di terutama terkait dengan pengelompokan rumpun mata kuliah. Jadi tadi kami coba diskusi, gitu. Jadi ada beberapa, jadi mata kuliah yang ada di TMK ini perlu dikelompokkan ke RMK-nya. Di sini saya catat ada 4 RMK, gitu. Ada 4 rumpun mata kuliah, ada rumpun mata kuliah desain, rumpun mata kuliah ship construction, rumpun mata kuliah ship production, dan marine inspection. Nah, itu perlu dikelompokkan. Mata kuliah tersebut mana saja yang masuk di dalam 4 RMK itu. Contohnya kalau di kami di perkapalan kita ada rumpun mata kuliah dan ada lab-nya yang menaungi. Sehingga kuliah-kuliah tersebut bisa dikoordinasikan oleh lab-lab itu. Apakah dia prasyaratnya yang mana, kemudian apakah dia ada start, ada end-nya, apakah dia harus bersyarat ke tugas, karena saya cek ada tugas produksi kapal, seperti itu. Jadi perlu adanya pengelompokan rumpun mata kuliah ke rumpun mata kuliah tersebut. Kalau saya tadi catat dari Pak Heri, pengelompokan itu sudah ada, tapi hanya bersifat koordinasi. Mungkin saran saya itu perlu saran kami itu perlu ditulis, secara rapi agar ketika nanti ada akreditasi bisa jelas bagaimana perumusan ya, mata kuliah tersebut. Kemudian teknik manufaktur kapal ini harus diperkuat di bidang produksi kapalnya. Jadi tadi kami coba cek di beberapa mata kuliah itu lebih banyak bicara ke basic design, preliminary design. Namun harusnya bisa lebih dalam ke design for production. Contohnya misalkan kalau preliminary design kita pasti akan bicara terkait dengan lines plan, rencana umum, dan seterusnya. Mungkin itu perlu, tapi lebih mendalam ke bagaimana design for production-nya. Seperti tadi yang dicontohkan Pak Danu tadi, mungkin kita sudah tidak
tidak banyak mengaplikasikan lens plan itu ke kertas, tapi bagaimana mengaplikasikan lens plan itu ke Moodlove untuk politeknik. Kalau kami D1 kita banyak bicara di kertas, di AutoCAD. Mungkin kalau di ranah politeknik bagaimana membahasakan desain itu ke design for production. Bagaimana itu membahasakan ke design for production. Karena tadi juga disebutkan oleh Pak Dimas, dibahas oleh Pak Dimas, bahwasanya stakeholder galangan kapal seperti di Adiluhung, ship design itu beliau hanya supporting saja, bergerak di bidang fabrik, bagaimana memprosesnya dari desain tersebut ke mungkin itu yang yang bisa banyak dilakukan oleh politeknik untuk mendukung sumber daya di galangan kapal seperti di Adiluhung itu. Jadi tidak begitu terlalu mendalam di dasar-dasar ship design, tapi bagaimana mengaplikasikan ship design for production, desain ke dalam produksinya itu. Bagaimana membuat detail desain, bagaimana menyusun cutting plan, bagaimana menyusun nesting, ya, sampai keluar bill of material seperti itu. Jadi karena sesuai namanya teknik manufaktur kapal. Kemudian tadi saran dari Bu Sri Jeki juga perlu menyusun taksonomi Bloom, berdasarkan dari pengelompokan RMK tadi, pengelompokan rukun mata kuliah tadi. Jadi Bapak Ibu di Politeknik di Poliwang ini perlu menyusun susunan-susunan mata kuliah mulai dari basic fundamental apa saja. Kemudian baru kita bicara ke dari basic fundamental tadi kita bicara ke bidang keahlian manufaktur kapal ini. Baru kita naik tahap ke atas ke tugas produksi, ke tugas desain sampai ke final project sampai ke TA. Jadi itu perlu disusun. Tadi sudah kami sampaikan di dalam forum. Jadi taksonomi Bloom itu perlu dibuat secara detail, secara tertulis rapi, sehingga nanti ketika ada akreditasi dan lain sebagainya itu bisa dijelaskan. Jadi semuanya dimulai dari penyusunan CPL tadi. Bagaimana profil lulusan, bagaimana CPL, keluar RMK, dari RMK itu keluar mata kuliah yang ada di bawahnya. Termasuk tadi karena kita membahas desain dan production, jadi di dalam teknik manufaktur kapal ini harusnya ship production itu lebih dalam dibahas daripada basic desain untuk menuju ke RU dan lain sebagainya, seperti ada mekanika fluida, mungkin perlu tahu, mungkin cuma lebih ke detail for production itu lebih baik untuk tadi manufaktur kapal. Mungkin ada tambahan dari Pak Danu dan Bu Sri. Cukup Pak, dari saya sudah banyak tadi. Siap. Jadi itu contoh case-nya saya coba cek di contoh RPS produksi kapal non vero. Di RPS produksi kapal non vero itu saya cek capaian pembelajarannya adalah mampu menggambar lens plan, mampu menggambar penampang melintang, mampu menggambar kekuatan manjang, dan menghitung biaya dan seterusnya. Nah, menurut saya itu harusnya itu lebih tepat ke bagaimana memproduksi kapal non vero itu, seperti membuat tadi mungkin bukan kulit, mood lofting, kemudian bagaimana membuat bukaan kulitnya dan seterusnya. Jadi sampai ke design for production. Mungkin itu dari kami di room 1 ship design and production. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya langsung ke room 2, yaitu room Marine Material and Ship Construction yang akan disampaikan oleh Pak Misbah.
Monggo Pak Nurul Misbah dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan hasil diskusi tadi dengan beberapa rekan, ya, beberapa dosen dari Poliwangi maupun dari industri. Jadi yang pertama untuk profil lulusan, ya, kalau saya baca di sini itu ada sebagai marine surveyor, ada civil building engineer, marine engineer. Kemudian saya baca lagi di uraiannya itu sepertinya mahasiswa lulusan Poliwangi itu harus bisa mendesain kapal, harus bisa membuat production plan-nya, juga bisa menjadi marine engineer. Nah, itu menurut saya kalau untuk vokasi terlalu luas, ya. Jadi mungkin ada kompetensi penunjang, ada kompetensi utama. Jadi kompetensi utamanya ya sebenarnya produksi saja, ya, produksi saja. Kemudian itu yang menjadi profil lulusannya, yang penunjangnya seharusnya tidak ditunjukkan di situ, ya. Nah, kalau saya lihat di sini ini lebih luas dari S1 perkapalan, ya. Di situ ada kemampuan atau kompetensi dari sistem perkapalan, ya. Jadi marine engineer itu kan sebenarnya wilayahnya atau kompetensinya sistem perkapalan. Jadi ini sepertinya gabungan dua departemen ini. Oke, kemudian setelah diskusi tadi ternyata kemampuan yang diharapkan adalah di mata kuliah, di bidang manufaktur. Jadi kemudian tadi sudah dijelaskan sejarahnya, ternyata awalnya dari manufaktur yang dikhususkan untuk perkapalan. Nah, manufaktur yang dikhususkan untuk perkapalan berarti sebenarnya mahasiswa lulusan itu tidak perlu mempunyai kompetensi untuk desain, tetapi cukup bisa membaca desain saja. Jadi bisa membaca desain kapal, tapi tidak perlu bisa mendesain kapal. Nah, kemudian untuk mata kuliah, ya, tadi seperti rencana garis, RU, dan konstruksi, ya. Saya lihat tugas rencana garis dan konstruksi itu hampir sama. Jadi dia di sana harus membuat body plan, harus membuat lines plan. Nah, kalau konstruksi itu seharusnya menghitung. Tapi ternyata memang itu bukan kompetensi utama, tapi kompetensi penunjang. Menurut Bapak dosen di sana tadi, konstruksi hanya untuk mengetahui nama-nama konstruksi dan setara saja tanpa perhitungan ukuran. Kalau di itu ya oke, sudah nggak ada. Awalnya saya menilai bahwa mata kuliah konstruksi tadi itu kurang ada perhitungan, tapi ternyata memang tidak diharapkan mahasiswa untuk bisa menghitung ukuran konstruksi, tapi hanya sekedar mengetahui nama-nama konstruksi, kemudian bentuk-bentuknya, letak-letaknya saja. Jadi saya kira nggak masalah. Tetapi kalau bisa itu dihubungkan dengan rencana garis, artinya memakai kapal yang sama. Jadi menggambar rencana garis, kemudian dilanjutkan dengan RU dan konstruksi sekalian, ya, supaya bisa mengetahui, ya, kelanjutan dari desainnya itu, walaupun tidak bisa menghitung ukuran konstruksinya. Kemudian yang ketiga, ya oke, jadi manufaktur kapal cukup memfokuskan pada manufakturnya tanpa membekali mahasiswa kompetensi untuk desain konstruksi. Jadi desain konstruksinya tidak perlu, ya, sehingga tugasnya hanya sekedar mengetahui gambar-gambar saja. Kemudian tadi ada mata kuliah yang hampir sama isinya, ya. Saya lihat inspeksi las dan pengujian teknik itu isinya sama. Nah, ternyata setelah mendapat penjelasan memang itu kelanjutan. Ya, jadi pengujian teknik
itu teorinya saja, kemudian yang inspeksi las itu dilanjutkan dengan referensi code dan kelas ya. Jadi berdasarkan code yang ada, misalkan ASME atau ASTM dan lain sebagainya ya. Tapi saya lihat di situ hampir sama. Jadi seharusnya ya dituliskan ya. Jadi bukan topik umumnya saja, tapi ini berdasarkan apa? ASME, berdasarkan AWS, berdasarkan BKI dan ya, seharusnya untuk yang inspeksi itu ada tambahan-tambahan seperti itu supaya tidak sama dengan pengujian teknik ya. Dan saya lihat tadi di daftar pustaka untuk yang inspeksi las itu juga belum disebutkan kode-kode yang digunakan untuk mengajar itu apa saja. Oke, kemudian ya tadi sempat berdiskusi untuk tugas akhir ya. Jadi tugas akhir ya kalau bisa topiknya ya bukan topik seperti penelitian S1 ya, tapi berfokus pada skill. Jadi mungkin membuat semacam produk gitu ya, produk apa mungkin kapal kecil dan lain sebagainya. Dan itu bisa digunakan untuk 2 atau 3 orang sekaligus ya. Jadi nanti ada yang bagian apa sistem penggeraknya, propeller dan sebagainya, ada yang bodi kapalnya ya, dan ada yang mungkin masalah navigasi dan lain sebagainya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau menambahkan dari room 2, silakan. Saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih atas penyampaian hasil dari diskusi di room 2. Selanjutnya kita masuk ke hasil diskusi room 3, yaitu mengenai survey and inspection yang akan disampaikan oleh Pak Taufik. Monggo Pak Taufik, silahkan disampaikan hasil diskusinya. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini saya mewakili room 2 ya, diskusi di room 2. Ini sama sebenarnya secara general, room 3 ya. Yeah. Secara general sama dengan yang disampaikan oleh Pak Sufyan dan Pak Nurul Misbah. Ini yang pertama itu adalah tadi kami belum melihat adanya clustering ya. Clustering atau pohon kurikulum yang jadi beberapa mata kuliah yang digabungkan untuk memperoleh penguatan kompetensi ya. Ya seperti yang di profil di salah satu profil yang diunggulkan oleh Poliwangi itu adalah marine surveyor dengan job description-nya adalah melakukan inspeksi dan survei terhadap kapal, baik itu yachts maupun small craft, tentang keadaan vessel tersebut, baik bangunan baru, dalam kurung masa produksi, maupun kapal jadi, sehingga dalam fase maintenance. Kemudian marine surveyor juga menginspeksi equipment peralatan di dalam kapal, mesin penggerak utama, pompa, windlass, dan lain-lain, untuk meyakinkan bahwa kapal tersebut aman dan sesuai dari standar dari kelas tertentu, ship register. Nah ini satu kalimat ini membutuhkan banyak skill, banyak ya, karena ya harus mengenai pembangunan kapal, mengenai perawatan kapal, juga di dalam kapal yaitu mesin penggerak utama, pompa dan windlass dan lain-lain. Nah, sehingga kami menyarankan membuat rumpun ya yang seperti yang dikemukakan tadi, yang minimal akan terdiri dari inspeksi pengelasan, teknik perbaikan kapal, marine survey dan inspection, ya, pengujian, ya. Ini item di
dalam mata kuliah itu tidak saling tumpang tindih ya, sehingga tidak saling tumpang tindih, dan untuk menjamin bahwa skill set yang diperlukan oleh seorang marine surveyor itu terpenuhi ya. Jadi itu utama. Kedua, beberapa RPS yang sudah seperti yang kami lihat di sini mengenai cap ya ini sama ya, memahami, sehingga mohon ditinjau ulang ya. Jadi skill set yang diminta diharapkan dari mahasiswa itu ditinjau ulang ya, juga mengenai bobot evaluasi ya. Jadi kalau kita bisa menentukan evaluasi, nanti akan skill setnya akan bisa tingkat pemahaman bisa bisa diperjelas. Nah, kemudian juga mengenai requirement jenis surveyor yang diminta itu apakah memang umum, detailkan lagi apakah juga termasuk quality assurance, quality control dari galangan, apakah termasuk surveyor dari kelas, apakah termasuk superintenden dari perusahaan pelayaran. Nah, ini yang mohon nanti juga diperjelas. Ya, kemudian mengenai cluster juga, agar misalnya di cluster untuk mendukung rumpun tadi ya, sehingga agar tugas akhir itu lebih berfokus kepada produk dan skill set ya. Ya, jadi kalau dia mau condong ke misalnya marine survey ya, nah ini ya apa saja yang harus apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ya. Jadi kan beda dengan S1 ya, ini berfokus kepada produk ya, dengan pembeda sedikit, dengan tema yang sama relatif bisa diterima. Jadi mungkin di yang rekan-rekan yang dari kelompok 3 kalau ada tambahan. Kalau enggak ada, mungkin saya kembalikan ke Ibu MC. Terima kasih. Moderator. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Jadi sudah kita dengar semuanya pemaparan hasil dari diskusi baik dari room 1, room 2 maupun room 3. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan di sini kurang lebih pertama perlu didetailkan lagi mengenai profil lulusan gitu. Jadi bisa dibedakan mana kompetensi utamanya, mana yang penunjangnya gitu. Dan juga penjelasan dari tiap-tiap capaian lulusan tadi itu dijelaskan lagi, tidak sehingga profil lulusan itu tidak meluas gitu. Jadi bisa dispesifikkan. Selanjutnya mengenai taksonomi Bloom juga perlu disusun ulang berdasarkan RMK yang telah dibuat, karena dari review yang telah dilakukan banyak mata kuliah yang belum dikelompokkan ke rumpun mata kuliah yang ada gitu. Dan akan lebih baik lagi jika rumpun mata kuliah yang ada juga memiliki lab yang dapat menaungi dari setiap rumpun mata kuliah tersebut. Selanjutnya desain teknik manufaktur kapal bisa lebih berfokus terhadap produksi kapal, jadi bukan ke arah desain gitu. Jadi seperti tadi disampaikan, baiknya fokusnya sudah desain for production, bukan lagi ke arah preliminary desainnya. Selanjutnya mengenai topik dalam tugas akhir itu bisa berfokus pada skill seperti membuat produk. Jadi tidak lagi penelitian-penelitian atau analisis yang lebih ke arah S1. Dan diusulkan juga dalam satu produk bisa memuat beberapa orang gitu. Jadi mulai dari nanti bagian 1, bagian 2, bagian 3 seperti itu kurang lebihnya. Dari saya yang dapat disimpulkan seperti itu, namun masing-masing room pastinya sudah memiliki
catatan-catatan tersendiri yang lebih detail ya gitu. Untuk dari Bapak-bapak dosen TMK mungkin ada respon atau tanggapan yang perlu disampaikan, dipersilahkan. Mungkin tadi yang ada di room 1, 2, 3 boleh disampaikan. Mohon izin Bu Moderator, tidak ada karena kami sebagai yang melaksanakan, jadi kami tidak ada komentar karena komentarnya sudah berada pada masing-masing room tadi. Mungkin seperti itu aja sehingga sesi ini bisa diakhiri, Bu Moderator. Terima kasih. Baik, baik Pak, berarti sudah siap bekerja ya Pak ya, untuk memperbaiki semuanya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktu untuk mereview kurikulum dari TMK Poliwangi. Setelah tadi sesuai dengan penjelasan dari Pak Yadit ya, berarti tim dosen TMK ini sudah siap untuk melakukan perbaikan terhadap kurikulum yang ada sehingga nantinya capaian dari lulusan juga semakin lebih baik lagi begitu. Berarti ini ketemu lagi tanggal 23 ya Pak ya, di El Royal. Kurang lebih seperti itu ya Pak Yadit ya? Mohon izin Ibu Moderator. Iya, monggo silakan. Berarti konsekuensinya dalam kurun waktu 3 hari ini ketika nanti kita ketemu di El Royal, semuanya sudah harus jadi dokumen Pak Yadit. Gitu. Semangat Pak. Betul Pak, ini siap. PR besar buat tim dosen TMK. Pak Eri ditunggu kedatangannya di Poliwangi, nggih. Ini kebetulan masih di PT PAL mendampingi teman-teman kan Pak. Mohon izin. Baik, kalau begitu sekian dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan ataupun salah dalam penyampaian kata. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator sudah membantu proses berjalannya acara mulai dari room hingga si penyediskusi. Dari kegiatan lokakarya kurikulum hari ini, kita dapat mendapatkan pemahaman tentang 3 kompetensi inti di teknik manufaktur kapal Politeknik Negeri Banyuwangi, yaitu meliputi tentang yang pertama ada ship design and ship production, kemudian ada marine material and ship construction, dan yang terakhir ada survey and inspection. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya kami akan menginformasikan tentang kegiatan lokakarya kurikulum di hari berikutnya atau di hari ketiga yang akan dilaksanakan secara offline pada hari Senin tanggal 23 November 2020 bertempat pada Room Sri Tanjung A, Hotel El Royal Banyuwangi. Bapak Ibu para tamu undangan sekalian diharapkan hadir untuk kegiatan tersebut mulai pukul 7 hingga 7.30 untuk melakukan sesi registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama secara virtual terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu, mohon untuk menghidupkan kameranya. Untuk gaya pertama, kita dengan gaya komando seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Kepada operator, baik, pada hitungan 3, 2, 1. Untuk selanjutnya, gaya ciri khas dari Politeknik Negeri Banyuwangi membentuk huruf B. Baik, hitungan 3, 2, 1. Baik, cukup disampaikan. Terima kasih pada Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami selaku Master of Ceremony mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan
lokakarya kurikulum di hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai bertemu pada lokakarya kurikulum di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kehadirannya Bapak-bapak sekalian. Ditunggu tanggal 23 nggih. Allah. Siap. Nggih, matur nuwun. Pak Heri ditunggu hari ini kalau Pak Heri. Oh. Naik apa? Perlu tenaga banyak ini, Pak. Nanti disediakan jet pribadi. Nggih. Nggih, Pak. Hah? Nggih. Sudah selesai Pak Yedit hari ini. Sampun, Pak. Kita lanjut tanggal makasih banyak. 23 di El Royal. Nggih, matur nuwun, matur nuwun semuanya. Nggih, terima kasih Pak Jaka, Pak Rohman. Nggih, matur nuwun Pak Galang, nggih, sedaya. Terima kasih SMA Darus SMA 1 Gelaga semuanya, matur nuwun. Pak Dimas, makasih. Salam buat Pak Ani. Yo Pak, terima kasih juga. Siap. Nggih, terima kasih. Makasih Pak Yedit. Bu Lucy, makasih. Sembunyi Bu Lucy.